Halo traders, balik lagi di Potret, podcast traders, satu-satunya di Indonesia. Kali ini kita sudah ditemani oleh salah satu analis kece Astronaci, yaitu Bung Ical. So, siapin catatan kamu, karena saat lagi kita akan mulai dan 3, 2, 1, ayo kita cuan. Halo Bung Ical. Halo Kak Sinta. Wah, Bung Ical lagi nih. Jadi Bung Ical ini udah baru 3 bulan bergabung di Astronaci, tapi udah banyak banget ya masuk ke berbagai event Astronaci. Iya, benar banget. Kali ini ada di Potret, podcast trader yang dipersembahkan oleh CAT Masterclass Program. Nah, Bung Ical, kali ini kita ngundang Bung Ical, kita mau bahas soal gimana sih Bung Ical ini. Jadi Bung Ical ini sebelum jadi analis Astronaci sempat trading for living ya. Iya, benar banget. Jadi tidak melakukan apa-apa kecuali trading. Ya. Maksudnya tidak melakukan apa-apa untuk mencari uang kecuali trading ya. Ya, jadi trading banget. itu jadi sumber penghasilan utama gitu. Jadi ceritain dong Bung Ical, gimana sih ceritanya kok bisa gitu? Saya mulai dengan market futures dengan modal yang tidak terlalu banyak. Tetapi dengan ketekunan saya berlatih di binary, ya adalah ilmu yang sudah saya pelajari di binary. Emangnya sama ya, maksudnya analisis yang digunakan di binary sama di futures. Maksudnya itu kan modelnya dari binary dulu kan? Iya, saya memulai dari binary. Tetapi kan di binary itu juga ada chart, dan selama ada chart bisa diamati dan bisa dianalisa. Nah, saya pakai teknik analisa saya yang saya gunakan di binary untuk trading di futures market. Nah, di situ saya mulai belajar try and error sampai beberapa kali dan mencoba berbagai strategi, dan akhirnya bisa mendapatkan sebuah strategi untuk mendapatkan profit yang konsisten. Itu kuncinya ya, profit konsisten. Ya, itu kuncinya, profit konsisten untuk trading for living. Untuk trading for living. Iya. Terus mungkin bisa dikeluarin ya cost. Jadi kamu tuh dari trading bisa untuk hidup. Cost di Jakarta itu tadi aku udah cari, itu sekitar sekitar 3-4 juta per bulan. Nah itu ya kita pikir dengan, maksudnya modal kamu kan juga dulu belum terlalu gede ya Bung Ical ya. Nah itu nutup gak sih buat kamu hidup gitu di Jakarta ya, sekitar segitu? Ya, untuk karena saya modal kecil pada saat awal, dan pada awalnya saya money manajemennya sedikit kacau. Jadi saya bisa mendapatkan keuntungan sampai 500 sampai 1000% dalam beberapa kali trading saja. Nah, dari modal kecil sampai jadi uang yang cukup besar lah istilahnya. Tapi money management saya kan kacau di situ. Nah, dalam beberapa hal setelah saya mendapatkan modal di situ, saya mulai untuk mencari cara untuk play safe di situ. Saya benar-benar menjaga money management dengan target profit sekitar 1-2% saja per harinya. Per harinya. 1-2% bisa hidup tuh? Bisa dikit banget dong. Nah, kalau misalkan dikalikan 20 hari kerja saja, itu bisa dapat 40% loh. Oh iya benar. Tapi kalau kan misalkan konsisten. Iya konsisten. Tapi juga misalnya sehari 2% kan habis itu kan jumlahnya udah nambah ya, udah nambah. Banyak ya. Bakal kalau misalkan konsisten 1-2% saja per hari tanpa muluk-muluk sampai ratusan persen, ya pasti bisa. Kalau dinaikin bisa nggak sih? Kalau trader pemula misalnya sehari konsisten 5% apa 10% itu masih ini nggak? Masih possible nggak? Masih possible. Tergantung berapa banyak modal ya. Modal dan ini ya risk manajemennya. Ya istilahnya untuk mendapatkan reward yang besar harus meningkatkan risk yang besar juga. Nah kalau gitu karena kita ngobrol soal gold nih. Itu kalau di gold sendiri bisa nggak kita kasih misalnya target profit harian 10% lah gitu paling nggak? 10%? Ya bisa sekali dengan stop loss berarti 5%. Yang berarti dengan equity kita 100% kita bisa entry sebanyak 20 kali. Dan kalau misalkan kita 20 kali itu loss semua, berarti ada yang salah dong dari teknik kita. Dari teknik entry kita, dari teknik analisa kita, pasti ada yang salah. Jadi untuk margin call atau kehabisan uang
dalam trading itu ya pasti ada yang salah di situ. Oke, berarti trading di gold untuk pemula nih yang benar-benar masih pemula banget, kalau udah tahu ilmu, misalnya dia baru belajar sedikit-sedikit gitu, mungkin gak sih 5-10% sehari gitu? 5-10% sehari. Apa itu udah banyak banget? Itu sudah banyak ya, menurut saya. Apalagi dengan modal yang besar, ya hitunglah misalkan 100 juta modal untuk trading. Jadi 5% sampai 10%-nya kan berarti 5 juta sampai 10 juta ya. Dan itu sungguh banyak sekali. Banyak banget ya. Ya, tergantung dari pribadi masing-masing. Jika siap kehilangan 5 sampai 10 juta juga it's okay. Oh, oke. So memang harus apalagi di gold ya. Iya. Ya, memang fluktuatif banget kan dia. Fluktuatif sekali. Volatile banget gitu. Memang kalau trader gitu ya harus siap untung, siap rugi. Jadi bukan trader aja, kita menjalankan usaha apapun kan pasti harus siap dengan kerugiannya. Yes, cuma kan kalau trading kan memang karena nggak kelihatan, dan kita cuma berhadapan sama komputer atau sama chart, handphone dan chart. Jadi maksudnya tiba-tiba hilang aja gitu. Iya, tiba-tiba hilang aja. Terus ya kalau misalkan memang keadaannya memang loss, ya kita harus belajar dong dari kesalahan itu. Yes. Kenapa kita bisa loss? Baik lagi ke trading for living nih. Kalau trading for everyone tuh bisa diterapin gak sih? Maksudnya kan kalau trading for living kan jelas dia tuh memang trader profesional gitu. Trader profesional dan harus banyak. BTW kalau misalnya teman-teman mau belajar soal gold, bisa di CIT Masterclass program. Itu kita ada kelas khusus trading gold yang ngajar juga Pak Gema, ada Pak Anton, ada Kak Ruth. Bung Ical ngajar juga? Oh, itu sepertinya akan rahasia dulu. Oh, masih rahasia ya. Oke. Nah, balik lagi ke tadi. Tadi kan kita trading for living. Kan kalau trading for living memang untuk orang-orang yang trader profesional nih. Memang dia pekerjaan utamanya adalah trading. Iya. Yes. Nah, kalau trading for everyone itu memungkinkan gak sih? Apalagi Bung Ical kan backgroundnya sekolah penerbangan, tiba-tiba trading gitu. Gimana sih kalau orang lain tuh gimana? Kalau kayak misalnya teman-teman saya gitu, yang kerjanya misalnya di kebudayaan gitu, misalnya gitu, bisa gak sih trading juga sambil kerja? Malamnya mungkin malamnya karena kita ada perbedaan waktu kan, mungkin malamnya baru ngejar di forex atau di gold yang utama. Gimana menurut Bung Ical? Kalau menurut saya dari pengalaman yang sudah saya lewati, untuk trading for everyone, kita bisa saja memulai trading dengan risk yang lebih kecil jika kita follow orang yang sudah sukses di dalam bidangnya kan. Oh, dalam jadi hal kita apapun, copying strategi ya? Copying strategi aja. Dan di sini kan untuk di Astronaci sendiri kita punya Master Gema Buya Ardi. Kalau Pak Gema kan udah nggak diragukan lagi ya kalau trading gold. Iya, benar banget. Dan untuk follow Pak Gema sendiri itu menurut saya dengan mengcopy signal dari Pak Gema saja itu kita bisa profit dengan konsisten. Kita bisa mengikuti strategi yang Pak Gema sudah buat dan mengikuti profit yang Pak Gema dapat gitu kan. Tanpa harus analisa, capek-capek analisa sampai mencoba dan akhirnya try and error. Ya kalau misalkan semua orang itu siap dengan konsekuensi yang ada. Nah kalau misalkan nggak siap gitu, ya malah akan stuck di tengah jalan. Yes, karena Pak Gema tuh kalau kita lihat di kemarin Billionaire Challenge, itu dia dalam 6 bulan bisa bikin $50,000 jadi $500,000. Jadi $500,000. 10 kali lipat dalam 6 bulan. Wow. Keren banget ya. Itu amazing sih. Amazing. Oke, Bung Ical, dulu pernah sekolah pilot. Mahal ya? Ya. Kayaknya aku mesti bukain dong itu harga sekolah pilot, biaya sekolah pilot di Indonesia. Kan Astronaci juga punya, tapi di LA. Di LA ya. Kalau di sini 900 jutaan. Wow. Ya. Gimana Bung Ical? Sekitar segitulah. Ada ini nggak? Ada kepikiran buat ganti uang orang tua nggak? Ya, yang dari pasti trading. Yang pastilah. Yang pasti saya ingin mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan oleh orang tua saya. Tapi nyesel gak sih? Nyesel gak sih orang tua? Untuk nyeselnya sih enggak, karena memang keadaan ya. Untuk saat ini memang karena pandemi. Kan, ya aviasi lagi. Aviasi lagi seperti ini. Dan mungkin alternatifnya saya bisa trading untuk mendapatkan keuntungan. Jadi berarti
trading itu bisa jadi alternatif, bisa juga jadi main job. Selama konsisten dalam trading dan memperhatikan money management, menurut saya setiap orang bisa mendapatkan profit yang dalam hitungan 1-2 bulan mungkin sudah bisa BEP. Returnnya ya udah balik semuanya. Balik semua udah return. Bung Ical, dulu kan kalau sekarang kan main jobnya analis ya. Iya. Dan tapi tetap trading dong. Tetap trading. Apalagi kalau di ruang analis tuh rame banget kan semuanya trading. Seru banget aku lihatnya. Nah, Bung Ical, gimana sih dulu waktu bener-bener cuma trading, maksudnya bukan cuma tapi trading aja gitu tanpa pekerjaan yang lain gitu. Dulu gimana tuh hidupnya? Terus orang-orang di sekitar tuh gimana sih ngeliat Bung Ical? Kan biasanya tetangga suka ini kan nyebelin kan, teman-teman, keluarga gitu. Ih si Ical nih temennya udah jadi PNS. Ya, udah pada kerja, udah pada di maskapai A, B, C, D, A. Nyebelin banget nyebelin kan banget sih dibanding-bandingin. Ini Ical cuma kerjanya main HP doang, trading doang. Tapi jajan mulu, duitnya dari mana? Itu gimana sih? Nah itu ya kita diemin aja sih karena memang mereka nggak tahu kan apa yang kita lakukan. Ya selama kita bisa mendapatkan keuntungan dari skill atau keahlian yang kita punya ya bodo amat sama kata orang gitu kan. Tapi sempet nyinyirin gitu. Maksudnya kan kalau orang Indonesia kan memang gitu ya. Bahkan nyebelin. Bahkan dari keluarga terdekat pun tidak mensupport 100%. Nggak support. Ya justru Kenapa? kayak kamu ngapain sih trading kayak gini? Kan dapat duit. Iya kan dapat duit Pak. Tapi gitu. pernah dijajanin nggak orangnya? Nggak pernah dijajanin kali mungkin. Jadi kayak gitu. Untuk dijajanin mungkin lebih ke pernah sih dijajanin. Tapi ya gimana ya? Mungkin karena saya di situ sedang fokus-fokusnya belajar trading dan mungkin dilihatnya saya nggak fokus ke main job saya yang seharusnya saya lebih fokus ke aviasi gitu. Nah teman-teman, Bung Ical ini memang backgroundnya adalah pilot ya. Cuma karena beliau analisisnya sangat baik dan direkomendasikan Pak Gema untuk join di Astronaci jadi analis gitu. Jadi Bung Ical kalau yang lain kan banyak yang kalau di Astronaci itu ada rekrutmen. Nah Bung Ical nggak ikut rekrutmen. Jadi dia langsung direkomendasi sama Pak Gema. Iya. Bagaimana perasaan kamu? Ya saya sungguh senang sih pada saat itu. Ya karena hasil analisa saya yang biasanya saya gunakan sendiri jadi di sini saya bisa dipakai rame-rame dan saya lebih pede lagi untuk memberikan rekomendasi kepada orang lain. Oke. Tapi happy ya, maksudnya kalau untung, kalau profit tuh bareng-bareng. Kalau profit bareng-bareng. Ya, thank you Bung Ical. Gitu. Nah, Bung Ical ada nggak sih? Kan ini banyak nih teman-teman yang masih pemula. Yang mau trading di gold gitu. Karena kan kalau kita sekarang ngomonginnya lebih ke gold ya. Karena Astronaci ini, oh iya kemarin kan banyak yang nyinyir tuh Astronaci tuh suruh tradingnya di gold, pindah semua ke gold. Bukan pindah semua sih, tapi memang kita menyarankan di gold. Karena gold itu marketnya paling volatile ya kan Bung Ical. Terus juga memang paling respect sama price action. Jadi lebih sederhana kan. Dan memang Pak Gema sudah terbukti menghasilkan banyak sekali profit. Bahkan yang di Billionaire Challenge beliau sampai bikin 10 kali lipat ya dalam waktu 6 bulan. Itu memang sudah approve dari Astronaci sendiri gitu. Dan kalian juga nanti akan dibimbing secara intensif gitu. Nah kalau dari Bung Ical sendiri, gimana sih kalau ada trader yang mau trading for living khususnya dari market gold? Dari market gold. Kasih saran gitu lah. Mungkin untuk orang-orang yang baru banget memulai trading, salah satunya di gold ya, karena marketnya sangat volatile. Bisa lebih berhati-hati dan menjaga mental supaya tidak overtrade dalam trading. Biasanya tuh kesalahan-kesalahan trader pemula dalam satu kali trade dia mempertaruhkan semua uang yang dia punya, semua equity dalam satu kali trade dengan harapan bisa mendapatkan uang dengan lebih cepat. Dari yang $100 bisa dapat $300 sampai $400 ya. Mungkin bisa, tetapi jika money manajemennya seperti itu, saya yakin tidak akan bertahan lama gitu. Yang ada malah
untuk nextnya bisa margin call lagi dan akhirnya rugi. Lalu yang kedua mungkin lebih ke belajar dari kesalahan. Kalau yang tadi kan untuk memperhatikan money management ya. Nah untuk yang kedua ini lebih ke jika terjadi kesalahan, kita harus bisa belajar dari kesalahan yang sudah kita lakukan. Jika kita sebelumnya salah nih dalam entry dan akhirnya stop loss, nah kita cari tahu nih kenapa kok bisa stop loss nih. Nah teknik kita salah di mananya nih. Jika sudah menemukan kesalahannya, usahakan untuk next time jangan sampai mengulangi kesalahan tersebut. Lalu yang ketiga, kita bisa belajar dari orang yang sudah sukses di bidangnya. Mungkin ini bukan cuma di trading aja ya, bisa di semua bidang. Tapi karena kita di sini ingin trading for living, ya kita harus belajar dari orang yang sudah sukses dalam trading ya. Salah satunya mungkin Pak Gemma Giardi ya, yang sudah membuktikan bahwa dia bisa mendapatkan profit berkali-kali lipat dari market gold. Ya itu kita bisa pelajari teknik yang dia gunakan, money management seperti apa, lalu kita bisa mendapatkan profit sama seperti Captain Gemma. Oke, menarik banget. Jadi yang pertama tadi adalah lebih ke money management ya. Yang kedua ke belajar dari kesalahan supaya kita nggak mengulang kesalahan yang sama. Iya, benar. Yang ketiga adalah copy trading dari orang-orang yang udah jago kan. Udah jago. Jadi kita bisa mengikuti jejak beliau-beliau ini, terutama Pak Gemma ya. Kalau di gold sih memang Pak Gemma kayaknya kalau menurut aku salah satu yang paling bersinar ya. Iya. Oke. Nah, dari ketiga ini kita harus memastikan bahwa kita bisa profit secara konsisten. Gitu. Jadi kita harus punya target harian gak sih? Harus punya dong. Kan dalam hal apapun lah, bukan hanya trading saja. Misalkan kita ingin mendapatkan uang 100 juta. Ya buat dapetin 100 juta kan gak mungkin dalam satu kali kerja, 1 bulan misalkan gajinya cuma 6 juta, langsung dapat 100 juta itu gak mungkin kan. Kita bisa cicil tuh misalkan 6 juta. Kalau misalkan kita kumpulkan terus kan bisa tercapai 100 jutanya. Sama halnya dengan forex. Kalau misalkan kita muluk-muluk modal kita cuma 1 juta pengen jadi 100 juta dalam waktu dekat, dalam waktu singkat kan, wah tuh tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya mungkin saja, mungkin untuk seorang master ya. Kayaknya master juga susah ya. Agak susah ya dengan modal segitu ya. Ya tetap harus diperhatikan money manajemennya dan dikit-dikit menjadi bukit lah. Oke, sedikit-sedikit menjadi bukit. Oke, tadi teman-teman tadi udah kita dengarkan menarik banget dari Bung Ical gimana kisah hidupnya, yang akhirnya dari pilot terdampar di trading ya akibat pandemi. Kemudian sekarang karena tradingnya analisisnya luar biasa direkomendasikan oleh Pak Gemma, akhirnya sekarang jadi analis di Astronaci. Jadi hari ini kita udah ngobrol-ngobrol sama Bung Ical. Nanti kita akan ketemu lagi dengan analis-analis lain, analis-analis Astronaci. Tentunya kita akan ngobrolin soal trading gold di topik-topik menarik yang lain ya Bung Ical ya. Banget. Dan itu hanya ada di Potret. Oke Bung Ical, sampai ketemu. Dan 3, 2, 1, mari kita cuan. Kita cuan. Yuk. Kita tes dulu.